Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan berbahasa Indonesia di tempat umum. Ada beberapa sumber yang mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum. Misalnya seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi, meskipun begitu masih ada beberapa kesalahan yang terjadi di tempat umum. Kesalahan berbahasa ini merupakan sebuah penggunaan bahasa Indonesia yang menyimpang dari kaidah bahasa dan juga norma di masyarakat. Bentuk-bentuk dari kesalahan berbahasa ini dapat bermacam-macam, misalnya seperti kesalahan ejaan, struktur kalimat, dan juga penggunaan tanda baca, dan penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah, dan juga singkatan-singkatan yang berlebihan. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis tentang kesalahan berbahasa sekaligus solusi dan pembenarannya. Data yang pertama, ada sebuah papan iklan. Dalam papan iklan ini ada beberapa kesalahan. Yang pertama itu pada kata di sini. Jadi, berdasarkan ED 5, penggunaan partikel di yang menunjukkan arah atau lokasi seharusnya dipisah. Jadi, di sini. Kemudian yang kedua, kata fotokopi ini juga bisa diganti dengan fotokopi menggunakan huruf K dan huruf I versi bahasa Indonesia yang sudah ada dalam KBBI versi kelima. Data yang kedua, ada sebuah spanduk di toko pangkas rambut. Yang paling utama dapat dilihat bahwasanya ini ada kata barbershop yang merupakan kosakata bahasa Inggris yang sebenarnya bisa diganti dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kata barber sendiri ini memang sudah terdapat dalam KBBI 5, tetapi penggunaan kata shop bisa diganti dengan penggunaan kata tempat. Jadi bisa diartikan tempat tukang pangkas rambut. Tetapi apabila penggunaan barbershop ini lebih dapat menarik perhatian konsumen untuk datang ke sana, maka alternatif lain yang dapat digunakan itu menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Misalnya seperti tempat pangkas rambut menggunakan font yang paling besar, kemudian baru kata barbershop ini diletakkan di bawahnya. Kemudian setelah itu juga ada kata keramas yang ditulis tidak efektif atau tidak mampu, entah karena salah ketik atau mungkin memang sengaja seperti itu, tapi penulisan yang benar mengenai kata keramas ini merupakan keramas, jadi ada huruf E-nya. Selain itu juga ada penggunaan kata hair tonic. Kata hair tonic ini juga menggunakan kosakata asing atau juga bahasa Inggris yang bisa diganti dengan kata tonik rambut. Yang terakhir, kesalahannya ada pada penulisan harga. Penggunaan huruf K di belakang angka ini sebenarnya dapat menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat karena tidak semuanya masyarakat paham mengenai makna K yang di belakang angka. Jadi, berdasarkan ED 5 bisa menggunakan kata Rp25.000 atau juga menggunakan Rp 25.000. Selanjutnya, pada data ketiga ada sebuah spanduk di warung makan. Bisa dilihat ada frasa kedai Cihuy, dijamin kenyang, dan juga ada daftar menu yang terlampir dalam spanduk tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa kesalahan penggunaan bahasa dalam spanduk tersebut. Yang pertama, penggunaan kata Cihuy. Kata Cihuy sendiri sebenarnya sudah ada dalam KBBI 5, tetapi menggunakan huruf I di belakangnya, bukan menggunakan huruf Y. Nah, kemudian yang kedua juga ada frasa dijamin kenyang. Penggunaan partikel di seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika tidak ada unsur menunjukkan arah ataupun lokasi, ini penggunaan partikel di dapat digabung dengan kata setelahnya. Jadi bukan di spasi jamin, tetapi langsung digabung menjadi dijamin. Kemudian pada daftar menu juga terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama, pada kata nugget. Sebenarnya dalam KBBI 5 juga ada kata nugget. Kemudian setelah itu ada juga penggunaan reduplikasi tanpa tanda hubung. Reduplikasi merupakan pengulangan kata yang seharusnya menggunakan tanda hubung di tengah-tengahnya. Misalnya seperti pada kata orang-orang ini, di tengah-tengahnya menjadi orang, tanda hubung ari.
Setelah itu juga ada pada singkatan nasgor, jadi bisa dituliskan lebih jelas lagi atau kepanjangannya saja seperti nasi goreng. Kemudian yang terakhir, penggunaan kosakata asing pada kata all. Kata all ini bisa diubah menjadi kata semua karena ternyata masih banyak sekali ya kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum. Kesalahan berbahasa Indonesia tetap dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya saja seperti kurangnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan